warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari program studi kewirausahaan akan memaparkan sedikit tentang strategi pemasaran bisnis. Seringkali kita melihat fenomena di mana konsumen memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap suatu merek, atau bagaimana sebuah produk baru dapat dengan cepat diterima oleh pasar. Fenomena tersebut merupakan hasil dari proses pemasaran yang terencana. Hari ini saya akan membahas secara singkat mengenai proses pemasaran bisnis dan bagaimana nilai diciptakan dalam interaksi tersebut. Pemasaran seringkali disalahpahami hanya sebagai aktivitas penjualan. Padahal jika kita merujuk pada pemikiran Armstrong dan Kotler, pemasaran sesungguhnya adalah sebuah proses sosial dan manajerial. Inti dari pemasaran bukan sekedar transaksi, melainkan pertukaran nilai. Fokus utamanya adalah untuk membangun hubungan jangka panjang dengan cara menarik pelanggan baru melalui janji yang unggul, serta mempertahankan pelanggan yang ada melalui pemberian kepuasan yang konsisten. Dalam fundamental pemasaran, kita harus mampu mengidentifikasi 3 aspek krusial. Ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan merupakan keadaan merasa kekurangan atas pemenuhan dasar manusia. Sementara keinginan merupakan bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu tersebut. Disinilah peran pemasaran dalam membentuk preferensi. Sementara permintaan adalah keinginan yang didukung oleh kemampuan daya beli. Sebagai pelaku bisnis, pemahaman akan daya beli pasar sangat membentuk keberhasilan strategi kita. Proses ini diimplementasikan melalui berbagai aktivitas strategis, mencakup riset pasar, yaitu bertujuan untuk memahami dinamika kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu strategi branding. Tujuannya adalah guna membangun identitas dan citra positif di benak publik. Lalu yang ketiga ada bauran promosi, mulai dari iklan konvensional, public relation, hingga optimalisasi digital marketing. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk yang kita miliki tidak hanya hadir di pasar, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif yang jelas. Poin yang sering terabaikan adalah korelasi antara desain dan pemasaran. Desain bukan sekedar estetika, melainkan instrumen untuk memberikan solusi fungsional. Seorang desainer yang memiliki pemahaman pasar yang baik tentu akan menciptakan produk yang memberikan manfaat nyata, baik dari segi kegunaan, waktu, maupun kemudahan kepemilikan. Produk yang solutif adalah pondasi utama dari pemasaran yang efektif. Keberhasilan pemasaran diukur melalui nilai pelanggan atau customer value. Ini adalah kalkulasi antara manfaat fungsional dan emosional yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Ketika kinerja produk yang dirasakan melampaui harapan, maka tercapailah kepuasan pelanggan. Kepuasan inilah yang akan menjadi kunci terciptanya loyalitas dan respon positif yang akan memperkuat posisi bisnis di masa depan. Rencana pemasaran adalah peta jalan atau roadmap sistematis untuk mencapai tujuan bisnis melalui koordinasi yang matang. Manfaatnya adalah membantu perusahaan mengidentifikasi arah perkembangan, mengordinasikan aktivitas pemasaran agar lebih efisien, serta menjadi acuan bagi manajer untuk berpikir lebih sistematis. Langkah penyusunannya terdiri dari analisis situasi, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT untuk memetakan peluang dan masalah, serta dengan penetapan tujuan, yaitu menentukan target pasar secara spesifik agar strategi yang disusun tetap tepat sasaran. Untuk melengkapi bauran pemasaran agar lebih komprehensif, kita perlu memahami konsep 7P, yaitu produk, merupakan barang atau jasa yang harus mampu memberikan solusi bagi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu price, merupakan nilai uang yang dibayarkan konsumen. Harga harus fleksibel mengikuti dinamika pasar, namun tetap menghasilkan profit. Selanjutnya itu place, yaitu lokasi strategis atau media online yang digunakan untuk memudahkan konsumen menjangkau produk.
Selanjutnya adalah promotion atau promosi, merupakan aktivitas mengenalkan produk dan mengubah persepsi konsumen menjadi positif. Kemudian ada people, merupakan di mana SDM yang harus terlibat adalah SDM yang memberikan pelayanan prima. Kemudian ada proses, merupakan langkah-langkah transaksi dan pelayanan yang memberikan pengalaman memuaskan bagi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik, merupakan perangkat atau peralatan yang mendukung operasional bisnis secara profesional. Dalam pemasaran, kita tidak hanya menjual barang, tapi juga menjual kegunaan. Ada 4 kegunaan atau manfaat utama yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Yang pertama itu manfaat bentuk, yaitu dengan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap pakai. Dan yang kedua yaitu manfaat waktu, yaitu dengan menyediakan produk di saat konsumen membutuhkannya. Lalu ada manfaat tempat, di mana kita sebagai produsen memastikan produk tersedia di lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan. Lalu ada manfaat kepemilikan, yaitu dengan memberikan kemudahan dalam proses transaksi atau perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Strategi pemasaran yang sukses bertujuan untuk menguasai 3 aspek penting dalam konsumen. Yang pertama ada mind share, yaitu menjadi merek pertama yang diingat konsumen saat memikirkan suatu kategori produk. Lalu yang kedua ada heart share, yaitu membangun ikatan emosional sehingga konsumen tidak hanya tahu, tetapi juga mencintai produk kita. Yang ketiga yaitu market share, yaitu ketika kita sudah memenangkan hati dan pikiran, maka pangsa pasar atau jumlah pembeli akan meningkat secara otomatis. Sebagai kesimpulan, pemasaran adalah sebuah proses berkelanjutan yang menempatkan manusia dan nilai sebagai pusatnya. Dengan memahami kebutuhan secara mendalam dan memberikan solusi yang jujur, sebuah bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan.